Yang Bu Dwi, Ya, selamat siang. sebelum kita observasi ke kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Dwi. Ini mengenai surat posisi akademik yang akan kita lakukan. Baik Bu Dwi, untuk kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan itu apa saja? Tujuan pembelajarannya itu untuk mengidentifikasi Oke, kegiatan ekonomi masyarakat, produksi, distribusi, dan konsumsi. selanjutnya Bu Dwi, ada lagi? Satu aja dulu. Oh, satu. Dari tujuan pembelajaran ini, area pengembangan yang hendak dicapai untuk siswa apa ya? Area pengembangannya supaya tujuan siswa dapat memahami tentang kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, itu area pengembangannya ya Bu ya. Iya. Lalu dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut, strategi apa yang digunakan? Strategi yang saya gunakan yaitu strateginya itu pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pembelajaran yang menyenangkan seperti apa ya Bu? Sepertinya contohnya speaking yang menyenangkan, kemudian tanya jawab dengan siswa yang menyenangkan, dan membuat suasana di dalam pembelajaran tidak kaku. Jadi harus rileks, tidak tegang. Pembelajaran jadi tidak kaku Ya, tidak kaku, rileks, nyaman ya. di dalam kelas. Oke, baik Bu Dwi, itu observasi kita. Nanti kita ke kelas. Terima kasih untuk observasinya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Oke, sebelum mulai pembelajaran, hari ini siapa yang tidak masuk? Hafiz, kesananya sakit ya. Hafiz, Hafiz ya. Next, siapa lagi? Arya juga. Arya sakit. Terus siapa lagi? Oke, 2 orang ya. Oke, terima kasih. Ya. Anak-anak ibu hari ini bahagia nggak? Bahagia? Ya. Bagaimana kondisinya hari ini? Oke. Seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita speaking dulu ya terlebih dahulu. Ya, silakan semuanya berdiri. Kita akan speaking ya. Silakan senam. Ya. Ya, kita pakai senam ayam atau senam apa? Senam ayam ya. Ya, taruh di sini aja, boleh di di posisi ini. Ya, oke, kita akan speaking yaitu senam bebek ya. Bentar. Yang bebek atau yang kiri kanan? Kiri kanan. Oh, kiri kanan aja ya. Oke. Siap-siap, semuanya harus berdiri. Boleh. Biasa, ke-17 pertama di Indonesia. Tunggu sebentar. Hingga Maret dari jam 12 malam hingga 2 pagi. Nikmati gratis ongkir. Ayo, silakan mulai. Ayo, gerakan. Sambil nyanyi ya. Tangan diputar-putar, bergetar. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah
faktor yang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Oke, sebelum itu, ada yang tahu nggak apa-apa saja kegiatan ekonomi itu? Oke, ada yang bisa menuliskan boleh? Saya berikan stiker, biar banyak sedikit maju ke depan. Iya. Yang ditulis, apa yang sudah kalian ketahui tentang kegiatan ekonomi? Oke, ditulis. Ya. Silakan dituliskan, kemudian nanti siapa yang berani silakan menempel. Ayo. Tentang kegiatan ekonomi. Ya, boleh tuliskan sedikit atau banyak di kertas ini boleh. Tuliskan temannya. Oke. Iya. Silakan kalau yang sudah dapat kertasnya tulis apa-apa saja yang sudah diketahui tentang kegiatan ekonomi. Ya ditulis di kertas ini. Ya, ditulis kemudian akan tulis di papan tulis. Iya, apa yang sudah kalian ketahui? Pokoknya tentang kegiatan ekonomi itu apa sih? Nah, ya. Pokoknya apa yang kamu ketahui dulu? Sudah? Ayo, siapa yang sudah silakan tempel ke depan. Di sini tempel. Apa-apa saja yang pokoknya apa yang kamu ketahui dulu. Nanti baru ya kita lihat. Apa yang sudah kalian ketahui tentang kegiatan ekonomi itu apa aja sih? Silakan ditempel. Ayo, anak-anak ibu siapa yang sudah bisa silakan maju ke depan untuk menempelkannya. Ayo, waktunya tidak banyak, sedikit aja. Ya. Ayo maju. Yang bisa silakan maju. Gak usah banyak-banyak, sedikit nggak apa-apa. Ayo, tempelkan di depan. Ya, 5 menit ya. Dalam hitungan mundur. Iya, kan apa aja nggak apa-apa. Kan kita di sekarang ini masih belajar ya. Jadi nggak usah takut benar atau salahnya. Silakan. Ibu pengen tahu seberapa. Ya, tempel. Boleh sama nggak apa-apa? Oh ya, abad duluan. Oke. Next. Iya. Ayo siapa lagi? Ya, Denny. Devi ya. Terus. Ya, Devi ya. Next. Ayo siapa lagi? Devi ya. Salsa. Ya. Next. Kenia. Ya, apa sudah? Ya. Ya, belum kasih nama ya, Mbak. Silakan kasih nama. Ayo, kasih nama. Ayo, 5 menit aja. Sudah? Siap ya, sudah kita. Ya, ya tulis nama. Kita pengen tahu apa saja sih yang sudah kalian ketahui tentang kegiatan ekonomi? Ya, tulis. Iya. Ya, Azam. Oke. Ayo, Dika, maju Dika. Malu-malu. Enggak lah, itu kan mendapat apa-apa. Kan kita masih belajar, nak. Ya. Ya, silakan. Ini semuanya Bu. Apa aja? Ayo. Iya, tempelkan. Oke. Iya. Luciana, iya. Lucy, ya tempel Lucy. Enggak apa-apa tempel di situ. Ya. Ayo, siapa lagi next? Pak, ayo. Oke. Ayo terus, tempel.
Oke, clap, ya clap. Sudah? Masih ada lagi? Nah, habis ya time-nya. Ya, ada satu lagi? Ya, silakan. Ibu akan bacakan sepengetahuan dari pendapat kalian apa itu kegiatan ekonomi. Oke. Di sini Ibu lihat ya. Clap menuliskan manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, di sini ada lagi lintang. Kegiatan ekonomi tersebut akan selalu dilakukan karena setiap hari manusia ya dihadapkan pada situasi kebutuhan yang hampir tidak terbatas. Oke. Kegiatan ekonomi Samuel. Manusia selalu melakukan kegiatan ekonomi demi memenuhi kebutuhan. Kemudian iman, kegiatan yang dilakukan kebutuhan jasmani manusia agar dapat bertahan hidup. Oke, dapat nonton semua ya. Kemudian di sini adalah proses ya, mengeluarkan hasil. Kemudian produksi terbagi menjadi beberapa jenis kebutuhan ekonomi. Jessica, kegiatan ekonomi adalah kegiatan demi memenuhi kebutuhannya. Produksi, distribusi, konsumsi. Kemudian Najwa, ekonomi adalah kegiatan pasar ya, dalam pengemasan kebutuhannya, membeli barang yang kita suka. Kemudian ada lagi Haikal, produksi suatu kegiatan untuk menghasilkan ya dan menambah nilai bahan ya, nilai baku. Distribusi, kegiatan menyalurkan barang dari produsen konsumen. Yang ketiga, konsumsi, kegiatan menghasilkan nilai guna barang. Oke, di sini Aan, ekonomi yang dilakukan manusia meliputi 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, konsumsi. Oke, menanam padi dan sayur-sayuran. Ini pendapat kalian ya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, Akbar, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumen. Luciana, mencari uang dan menangkap ya, menenangkan cadangan minyak katanya. Alah. Oke, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumen. Itu salsa. Nah, ini pengetahuan kalian tentang kegiatan ekonomi. Ibu akan memperjelas lagi dengan semuanya hampir mendekati dengan materi yang akan Ibu ajari. Nah, Ibu akan memutarkan video dan mendengarkan dengan baik-baik ya video yang akan Ibu putarkan mengenai kegiatan ekonomi. Ya, dengarkan baik-baik. Jadi kupingnya dipasang. Oke. Warna baru Super Stay Vinyl Ink dari Maybelline New York. Dari nude hingga merah tanpa rasa. Ini adalah kelompok pinjaman beli yang berlisensi dan diawasi oleh OJK. Oke. Karena yaitu faktor modal bisa akan membahas materi tentang kegiatan produksi. Setiap Ulangi. Nah, dengarkan baik-baik. Ini mengenai kegiatan ekonomi. selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi,
kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Contoh lainnya, seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi? Barang-barang yang dijual di toko kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan inilah yang disebut dengan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Oke, sudah disimak tadi? Oke. Nah, dari video yang tadi sudah Ibu yang sudah Ibu dengarkan kepada kalian. Nah, Ibu akan mengajukan pertanyaan. Nah, tadi udah mendengarkan tentang video kegiatan ekonomi. Pertanyaan pertama, apa itu pengertian dari kegiatan ekonomi yang tadi? Oke, silakan, Abah. Ya, Ajam, aktivitas yang dilakukan manusia untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, pertanyaan yang kedua, sebutkan aktivitas di dalam kegiatan ekonomi. Produksi, distribusi dan konsumsi. Oke, pertanyaan ketiga, sebutkan pengertian dari produksi. Silakan bintang. Produksi adalah menambah nilai barang sehari-hari seperti sehari-hari. Jadi itu sendiri adalah produksi dalam kegiatan ekonomi. Hampir mendekati. Oke, Haikal. Kegiatan produksi adalah kegiatan Kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang. Oke, kita lanjut Orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan apa? Produsen. Oke, 100. Oke, jadi belakang simak lagi. Oke, apa itu distribusi? Distribusi adalah Rasa? Melakukan barang dari produsen dan konsumen. Oke, next lagi sebutkan orang atau perusahaan yang menyalurkan barang tersebut ke toko-toko disebut dengan benar, distributor. Terima kasih Nyimas semua. Next, pertanyaan selanjutnya apa itu konsumsi?
barang untuk memenuhi kebutuhannya. Iya, kegiatan untuk menghabiskan ya barang ya untuk kebutuhan hidupnya. Orang pelakunya atau perusahaan ya atau kita yang menggunakan barang-barang tersebut disebut dengan konsumen. Iya, konsumen. Ya, sudah semuanya. Ya. Kita dapat materi hari ini. Ya, kegiatan ekonomi apa aja sudah? Sudah. Ya. Oke, ya, terima kasih yang sudah menyimak hari ini. Oke. Nanti Ibu akan membagikan lembar kerja siswanya ya, tapi berdasarkan per kelompok. Ibu ingin memahami dulu sebatas mana pengetahuan kalian tentang materi yang sudah Ibu berikan. Anak-anak Ibu masih ada yang belum paham, silakan yang masih ingin bertanya tentang kegiatan ekonomi sebelum Ibu membagi kelompok ya untuk membahas soal yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Ada yang masih belum paham, boleh? Silakan question for me. Nah, ajukan pertanyaan untuk Ibu, ada? Ayo, boleh, tidak apa-apa, kita masih belajar. Ada? Masih yang belum paham tentang kegiatan ekonomi? Nah, tadi sudah kita dapat ya apa itu tentang kegiatan ekonomi, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, aktivitas ekonominya udah tahu ya kan, produksi, distribusi, ya, kemudian konsumsi. Kemudian kita juga sudah tahu pengertian dari produksi. Nah, kemudian ada juga konsumsi, ada konsumen, distributor. Itu adalah yang termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Anak-anak Ibu yang masih kurang paham silakan bertanya sebelum nanti Ibu bagi kelompoknya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Ayo, silakan. Ada. Oke. Ibu kasih kesempatan. Sebutkan namanya. Ya, Ibu tunggu. Ya, silakan sebutkan namanya. Jessica, ya silakan Jessica. Namanya bagaimana manusia memenuhi kebutuhan sehari-hari selain dari kegiatan ekonomi. Oke, ya. Bagaimana manusia, ada pertanyaan dari Jessica untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ada yang bisa jawab? Ayo. Ayo. Ada yang bisa membantu temannya menjawab bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya? Ya, sehari-hari. Ayo. Apa ya, Haikal? Gak apa-apa, jangan takut salah. Ada yang mau bantu Ibu? Ayo. Sebelum Ibu yang meneruskan, ya kita. Bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari? Ayo. Ya. Ayo, bisa nggak? Nah, Ibu tanya lagi, ya. Kalian kebutuhan hidupnya apa saja? Makan, minum, terus tidur. Nah, bagaimana kalian memenuhi kebutuhan hidup tersebut? Bekerja. Iya, bekerja nggak? Iya, bekerja. Nah, bekerja tadi salah satunya apa? Menghasilkan produksi. Kemudian selain produksi, boleh nggak misalnya Ibu menjadi dokter, kemudian Ibu menjadi tukang jahit, jasa? Boleh? Boleh. Karena tadi sudah Ibu katakan produksi itu selain barang juga ada ya menghasilkan barang dan jasa. Nah, coba Ibu ulangi lagi. Kalau barang contohnya apa? Baju. Terus apa lagi? Barang. Kalau barang apa? Iya, sepatu yang berupa bentuk barang. Kalau jasa? Nah, jasa rias, jasa penjahit, terus jasa apa lagi? Petani. Ya, dan lain-lain. Jadi begitu ya Jessica. Nah, jadi manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja. Juga bisa menjadi wira swasta, misalnya membuat hasil ya barangnya sendiri, produksi sendiri, atau dia bekerja di bidang jasa, boleh. Ya, itu cara mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya sehari-hari. Ya, beri aplaus karena Jessica sudah memberikan pertanyaan. Ya, oke. Ada lagi? Sebelum Ibu membentuk kelompok? Oke. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 4. Yang 4 orang, 1, 2, 3, 4. Ini aja berdasarkan urutan baku. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, Haikal masuk kemana nih? Ya, ini masuk sini ya. Ya, cewek ya. Nah, cowoknya kesini ya. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Haikal nggak apa-apa bertiga sama Gleb. Oke, silakan dalam waktu 5 menit silakan bentuk kelompoknya. Ada
Jelaskan kaitan antara kegiatan produksi. Jelaskan kaitan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, jelaskan kaitan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke. Kedua, jelaskan ya kaitan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dua, kegiatan ekonomi apa yang pernah kalian lakukan sebelumnya? Kegiatan ekonomi apa yang pernah kalian lakukan sebelumnya? Nah, silakan. Cuma 2 aja cukup. Ya, silakan kerjakan. Silakan. Ulang ya. Nomor 1, jelaskan kaitan antara kegiatan produksi. Ya. Oke, kemudian distribusi. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, diskusikan. Nomor 2, sebutkan. Oke. Sebutkan kegiatan ekonomi yang pernah kalian lakukan. Ya. Kelompoknya sudah gabung ya di tempat. Sebutkan kegiatan ekonomi yang sudah pernah kalian lakukan. Silakan diskusikan. Waktunya tidak banyak, sedikit aja, kan cuma 2 soal ya. Distribusi dan konsumsi. Ceritakan bagaimana kaitannya ya. Tadi kan sudah dapetin pengertiannya. Nah, jadi menceritakan. Adalah tadi produksi adalah memasukkan bahan dasar. Jadi setelah bahan itu dihasilkan, kemudian dijual. Dimasukkan. Oke. Jadi kan sudah dikasih. Oke, silakan. Kita lihat apresiasi dari kelompok 1. Ya, sudah dibacakan kan? Ya, silakan. Yang lainnya nyimak jawaban dari kelompok 1. Silakan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu mulai. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 presentasi, nama saya Olivia. Jelaskan kaitan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh proses produksi akan disalurkan dan dipasarkan dalam proses distribusi, kemudian digunakan dalam proses konsumsi. 2. Kegiatan ekonomi yang kalian lakukan: membeli bahan di pasar, berjualan, dan memesan suatu produk kepada seseorang. Ada teman yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan untuk dikomentari pendapat dari kelompok 1. Sebutkan namanya, yang dicatat. Sebutkan namanya untuk komentar pada kelompok 1. Ayo, silakan. Ya. Kritik juga boleh. Ya, oke. Untuk kritik juga boleh. Tidak apa-apa. Silakan komentari bagaimana hasil jawabannya. Silakan, boleh. Kelompok ya dari Dika. Ayo Dika. Bu, yuk, dari kekurangan. Belum ada kelas dari kelompok 1? Iya. Iya. Oke, kelompok Aikal. Gak apa-apa, silakan. Masa nggak ada? Bagus. Oke, ya. Sebutkan namanya. Jenny. Ya. Ya, oke. Oh, Sarah berarti yang triknya ya. Oh, dia. Oh, jadi kalau di dalam presentasi sikapnya harus apa? Iya. Nah, ya dengan sikap yang bagus ya. Oke, untuk kelompok dari Hoki bagaimana tanggapannya? Apakah menerima? Ya, dan akan diperbaiki selanjutnya? Ya. Oke. Next lagi dari kelompok Akbar. Satu lagi.
silakan masuk. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika tidak ada, mohon dijelaskan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke. Baik, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Tadi sudah Ibu katakan bahwa pembelajaran kita hari ini adalah tentang kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian ada aktivitas ekonomi, ada produksi, ada distribusi, kemudian ada konsumsi. Ya, kemudian orang yang menggunakan atau orang yang membeli itu disebut dengan konsumen. Kemudian ada lagi orang yang menyalurkan barang dagangannya disebut dengan distribusi. Ya, distributor bukan distributor, tapi distribusi. Tapi orangnya, saya katakan orangnya, pelakunya disebut dengan distributor. Oke. Nah, demikian pembelajaran Ibu hari ini. Apakah masih ada yang belum jelas? Silakan. Sudah jelas semua, nah, Ibu? Ya, oke. Terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Ibu pengen refleksi hari ini. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini refleksinya? Seru. Terus apa lagi? Menyenangkan. Apa lagi? Tidak bosan. Ya, asik. Oke. Terima kasih. Ya, seru. Beri aplaus lagi untuk pelatihnya, Cek. Terima kasih, Ibu. Oke. Ya, demikian pembelajaran Ibu hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dwi. Ya, selamat siang. Ketemu lagi kita. Kemarin sudah kita lakukan observasi pembelajaran di kelas. Dari kegiatan kita kemarin, pembelajaran yang telah Ibu lakukan, bagaimana perasaan Bu Dwi? Perasaan saya selama mengajar itu sangat menyenangkan karena ada kemajuan dari siswa saya dalam mendapatkan pembelajaran. Kemudian ada respon dari siswa saya dalam menanggapi apa yang sudah saya sampaikan. Oke, itu refleksinya Bu ya. Iya. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan kemarin itu? Kemarin saya sudah di kelas sudah melakukan ice breaking, kemudian sudah memberikan materi berupa audio, kemudian sudah mengembangkan kemampuan anak, kemudian saya juga sudah memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan intinya Iya. untuk kegiatan pembelajaran kita itu Bu ya, yang Iya. anak menyenangkan bagi anak. Iya, tidak menjadi beban. Benar. Dari semua kegiatan itu, yang paling Ibu rasa belum tercapai itu yang bagaimana? Yang belum ngerasa saya capai itu masih melihat kondisi kelas ya Bu ya, karena kondisi kelas kami ini belum stabil listriknya. Saya mencoba untuk menggunakan laptop dan infocus, ternyata listriknya kemarin itu tidak mengalir pada salah satu kelas di lokal kami itu. Jadi saya mau menampilkan gambar masih belum bisa saya lakukan untuk video. Untuk langkah selanjutnya apa yang bisa dilakukan agar itu bisa tercapai? Pertama-tama yang harus saya lakukan, saya laporkan dulu kepada kepala sekolah untuk memperbaiki aliran listrik yang ada di kelas, sehingga ada nanti perbaikan listriknya dan bisa mendapatkan perubahan di dalam kelas, sehingga saya bisa menampilkan model-model yang lain lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Dari pembelajaran itu kalau tidak salah tentang kegiatan ekonomi ya Ibu ya? Iya, benar. Jadi pengembangan di sana itu kemampuan anak dalam memahami kegiatan ekonomi yang telah mereka lakukan. Iya. Gitu kan? Nah, kalau dilihat dari tujuan pembelajaran kemarin, strategi yang sudah Ibu lakukan itu apakah sudah tercapai semua? Untuk strategi yang saya lakukan pada saat pembelajaran itu, alhamdulillah sudah saya capai. Anak-anak sudah bisa menjawab apa itu pengertian produksi, kemudian tentang distribusi itu apa, konsumsi itu apa, dia bisa menjelaskan dengan dengan mudah pada saat saya melakukan pembelajaran. Oke, semuanya sudah tercapai di sana Ibu ya? Iya. Apakah ada hal-hal yang masih belum selain dari sarana dan prasarana tadi yang ingin Ibu sampaikan yang lainnya?
Yang belum saya lihat itu, saya pengennya itu anak itu melakukan tugas yang memang berdiferensiasi, yaitu misalnya dengan melakukan video, kemudian sesuai bakatnya. Nah, itu belum saya lakukan, tapi ada beberapa kelas yang sudah saya lakukan. Oh, Kalau di kelas itu belum kemarin. kapan rencananya akan mulai melakukan? Kira-kira mungkin minggu depan, karena sesuai dengan produknya dan saya lihat juga tentang materinya apa. Nah, saya akan berusaha untuk membuat, ada yang video, kemudian ada yang berupa gambar, kemudian ada lagi yang memang dalam bentuk yang lain yang memang sesuai dengan kemampuan anak. Oke. Nah, itu minggu depan Bu ya rencananya ya. Siapa saja yang terlibat untuk mengembangkan kegiatan tersebut? Anak-anak, tapi per kelompok. Dibagi dalam Ya, kelompok. dalam kelompok. Nah, Iya, nanti iya. sesuai dengan kondisi mereka, apakah mereka ingin membuat tugasnya dalam bentuk PowerPoint, menggunakan laptop, atau mereka menggunakan handphone, atau mereka memberikan jawaban tugas itu lewat gambar sesuai dengan minat mereka. Untuk menyatakan kalau itu berhasil, bagaimana cara Ibu Dwi mengukurnya? Saya lihat dari hasil kerja mereka. Dari hasil kerja mereka. Mereka akan mengumpulkan, lihat hasil videonya, kemudian melihat hasil gambarnya, kemudian melihat rangkuman dari apa yang sudah saya berikan. Melalui presentasi juga saya lihat pada saat mereka tampil, apa yang mereka sampaikan, itu menjadi penilaian saya. Menurut saya, bangga nih Bu ya. Iya. Jadi aktivitas pengembangannya itu bagaimana anak mampu Iya. untuk melakukan kegiatan tersebut, lebih lagi dengan produk yang dihasilkan Iya. menurut kemampuan mereka masing-masing. Iya, betul. Sehingga tujuan yang rencana pembelajaran tadi berhasil Bu ya. Iya. Faktor pendukungnya itu selain ibu sama anak-anak, apakah ada faktor pendukung lainnya? Ya, salah satunya yaitu peralatan yang akan mereka gunakan. Ya, saya nanti akan menyuruh mereka, kalau yang satu kelompok pengennya PowerPoint, bawa laptop, kemudian ada lagi satu kelompok bawa handphone untuk merekam video, kemudian membawa alat gambar sesuai dengan minat mereka. Oke. Nah, kalau seandainya kan perlengkapan fasilitas tadi belum lengkap, salah satunya listrik yang tidak disediakan di sana. Bagaimana cara Ibu Dwi untuk mengakali hal tersebut? Mengubah pemberian materi saya yang memang kalau tidak bisa menggunakan laptop atau infocus, saya mengubah metode pembelajarannya. Misalnya saya memberikan pengertian terlebih dahulu, kemudian nanti saya melakukan metode tanya jawab. Atau kita juga bisa melakukan penempelan gambar di dinding-dinding. Yang memanfaatkan yang ada ada ya Bu ya. memanfaatkan apa yang sesuai dengan kondisi kelas. Oke. Faktor pendukung yang seperti Ibu sebutkan tadi, antusias nggak anak melakukan seperti itu? Alhamdulillah selama ini antusias, karena saya tidak membebankan siswa dan tidak membuat mereka takut. Nah, jadi anak-anak zaman SMP kan memang mereka masih rata-rata masih dipengaruhi oleh kemampuan pada waktu di SD-nya. Nah, supaya tidak menjadi beban, saya berusaha untuk di dalam kelas itu menjadi hal yang menyenangkan, bukan menjadi beban, sehingga anak itu akan mudah melakukan tugas-tugas yang kita lakukan. Ada keinginannya ya, Ya, motivasi itu udah hadir dari diri mereka sendiri. Ya. Oke Ibu, bagaimana dengan kerjasama dengan teman-teman yang lainnya? Kan Ibu termasuk guru IPS. Apakah dalam kegiatan pembelajaran itu sudah pernah melakukan kegiatan pembelajaran bersama dengan guru IPS yang lain? Pernah ya, pada saat kalau pembelajaran lain pernah dilakukan, pada saat itu melakukan kunjungan museum. Kemudian ada juga pergi ke candi dengan teman-teman yang sejurusan dengan saya. Oke. Oh, udah ada kerjasama Bu ya? Ya. Artinya udah terlaksana semuanya. Ya. Baik Ibu, itu kegiatan pasca kita ya. Pertanyaan terakhir Ibu, ini kan termasuk dalam kegiatan coaching. Apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan kegiatan coaching? Yang saya lakukan, saya bisa saling bekerja sama dan bagi pengalaman kepada teman-teman. Kemudian saya juga bisa mengetahui apa yang masih kurang dan apa yang masih harus ditambah. Kemudian memperbaiki agar lebih baik lagi ke depannya, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita.
artinya kepada siswa Iya. ya. Baik Ibu, terima kasih kegiatan kita hari ini dan itulah hasilnya. Mudah-mudahan kedepannya semuanya pun bisa untuk kita lakukan, bukan hanya Ibu tapi saya juga. Ini refleksi untuk kita tentang kegiatan pembelajaran kita. Terima kasih Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.